Minggu lalu kita sudah membahas tentang hierarki dalam Gereja Katolik. Jadi tema ini dilanjutkan dengan tema yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang kaum awam. Kaum awam dalam Gereja Katolik. Kita lihat satu persatu siapakah awam itu, apa perannya, dan apa hubungannya satu dengan yang lain. Yang pertama, inilah mereka awam berupa gambar. Kita lihat siapakah awam itu atau pengertian awam. Dari definisi, kita artikan dari katanya. Kata awam itu berasal dari kata laicus dalam bahasa Latin. Kata ini selalu berhubungan dengan umat atau awam. Kita lihat pengertian dari definisi teologis. Awam adalah warga gereja yang tidak ditahbiskan. Jadi seperti dalam gambar tadi, awam itu seperti kita ini dalam gereja Katolik ya, yang bisa menikah, atau juga para pelajar, atau juga misalnya yang bekerja di perkantoran dan lain-lain. Jadi awam meliputi biarawan, biarawati seperti suster dan bruder yang tidak menerima tahbisan suci. Jadi nanti di sini dibedakan definisi teologis dan definisi tipologis. Maka kalau kita lihat ada 3 kelompok besar umat Allah dalam gereja Katolik. Yang pertama itu tertahbis. Yang kedua itu adalah biarawan biarawati. Kemudian yang ketiga adalah awam. 3 kelompok ini nanti yang selalu mempunyai perbedaan satu sama lain. Dan di sini dibedakan dalam definisi teologis, suster, bruder atau biarawan biarawati itu masuk di golongan awam. Tetapi nanti dalam definisi tipologis mereka tidak masuk di dalamnya. Maka kita lihat definisi tipologis ini. Awam adalah warga gereja yang tidak ditahbiskan dan juga bukan biarawan biarawati. Maka dari itu awam tidak mencakup para suster dan bruder. Itulah pengertian awam, baik dari definisi teologis dan definisi tipologis. Berikutnya adalah masih berkaitan dengan ini. Jadi yang dimaksud dengan istilah awam di sini adalah semua orang beriman Kristiani kecuali mereka yang termasuk golongan imam atau status religius yang diakui oleh gereja. Itulah yang tadi ya. Ciri khas dan keistimewaan kaum awam yakni sifat keduniaannya. Nah, jadi dikatakan nanti tugas dunia itu menjadi tugas dari kaum awam. Kaum awam juga wajib mencari kerajaan Allah dengan mengurusi hal-hal yang fana dan mengaturnya seturut kehendak Allah. Jadi baik itu berkaitan dengan pekerjaan, berkaitan dengan status, mereka atau kita kaum awam itu mengurusi hal-hal yang fana tetapi mengaturnya seturut kehendak Allah. Mereka hidup dalam dunia, artinya menjalankan segala macam tugas dan pekerjaan duniawi dan berada di tengah kenyataan biasa hidup berkeluarga dan sosial. Tentu semua sebenarnya hidup di dunia, tapi dalam tanda petik bahwa dunia yang di sini adalah di luar dari biara ataupun nanti di luar dari tempat para kaum religius. Jadi tugas mereka yang istimewa yakni menyinari dan mengatur semua hal-hal fana, terlaksana dan berkembang menurut kehendak Kristus. Ini nanti menurut Lumen Gentium artikel 31. Kemudian kita lihat fungsi dan perannya.
Fungsi dari awam itu adalah membantu kaum hierarki dalam penyebarluasan kerajaan Allah. KA itu adalah kerajaan Allah. Perannya, kita lihat perannya satu persatu. Kerasulan dalam tata dunia atau eksternal. Kaum awam menjalankan kerasulannya dengan semangat Injil ke dalam tata dunia. Jadi segala pekerjaan, segala status yang kita emban dalam awam atau sebagai awam itu harusnya dilakukan dalam semangat Injili. Artinya bagaimana? Jadi ketika saya seorang guru, maka saya menunjukkan guru yang sebenarnya. Ketika saya seorang petani, maka saya juga menunjukkan petani yang sebenarnya. Artinya tetap menampakkan bahwa dalam pekerjaan itu yang berkarya adalah Tuhan sendiri. Kemudian dalam kerasulan dalam gereja atau internal yang berkaitan dengan gereja sendiri atau langsung berkaitan dengan gereja sendiri. Jadi awam ambil bagian dalam 3 hal, yaitu imam sebagai imam menguduskan, sebagai nabi mewartakan, dan sebagai raja memimpin. Ini nanti disebut dengan trimunere atau 3 tugas Kristus yang diemban oleh awam itu sendiri sejak mendapatkan pembaptisan. Apa saja yang termasuk di sini? Misalnya dalam tugas imamiyah, dalam tugas menguduskan, seorang awam dapat memimpin doa dalam pertemuan umat, dalam 2 lingkungan dan doa-doa yang lain. Kemudian memimpin kor atau nyanyian dalam ibadah sebagai dirijen ataupun nanti sebagai kondak. Kemudian membagi komuni sebagai prodiakon dalam gereja. Kemudian menjadi pelayan putra altar atau mesdinah. Inilah yang langsung atau tugas yang langsung berkaitan dengan gereja itu sendiri dan tugas-tugas yang lain. Kemudian dalam tugas nabiah mewartakan sabda, seorang awam dapat menjadi anggota dewan paroki. Barangkali orang tua kita ada mungkin juga yang terlibat dalam anggota dewan paroki. Menjadi ketua seksi, entah itu seksi liturgi, seksi ekonomi, dan lain-lain. Dan juga nanti bisa menjadi ketua lingkungan atau wilayah dan sebagainya. Inilah fungsi dan peran yang bisa kita lihat dari kaum awam. Kemudian kita lihat pengajaran Rasul Paulus tentang kehidupan menggereja ini menurut 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 31. Tubuh itu satu tapi banyak anggotanya. Ini nanti yang membedakan antara awam dan hierarki atau awam dengan kaum religius. Kemudian masing-masing anggota punya peran yang berbeda. Sudah kita sebutkan tadi, sebagai hierarki nanti memimpin perayaan, menguduskan, memimpin sakramen-sakramen dan lain-lain. Sebagai awam terlibat dalam tata dunia. Dalam gereja, Kristus adalah kepala dan umat adalah anggotanya. Setiap anggotanya punya martabat yang sama, hanya perannya yang berbeda. Inilah menurut Paulus dalam 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 31. Kemudian kita lihat hubungan satu sama lain atau hubungan awam dan hierarki. Mereka disebut sebagai partner kerja. Kaum awam berhak menerima secara melimpah melalui pelayanan para gembala hierarkis. Jadi nanti entah itu pelayanan sakramen, melalui baptisan, melalui ekaristi, melalui sakramen perkawinan dan lain-lain. Jadi awam berhak atau punya hak untuk mendapatkan itu dari pelayan para gembala hierarki. Kemudian hendaklah kaum awam dengan ketaatan Kristiani bersedia menerima apa yang ditetapkan oleh para gembala hierarkis sejauh menghadirkan Kristus sebagai guru dan pemimpin dalam gereja. Banyak hal nanti aturan ataupun nanti sebuah ikatan yang harus dilakukan, dipraktekkan oleh kaum awam. Jadi hendaknya diminta kaum awam itu adalah
mempunyai ketaatan Kristiani kepada pemimpinnya. Misalnya entah itu lewat imamnya, pastor parokinya, entah itu lewat uskupnya, dan lain-lain. Sebaliknya, hendaknya para gembala hierarkis mengakui dan memajukan martabat serta bertanggung jawab kaum awam dalam gereja. Jadi kaum hierarkis atau para gembala itu mempunyai tanggung jawab tentu nanti untuk katakanlah membuat umat itu mendapatkan dari segi kerohaniannya, dan dalam kata menggembalakan umat, mereka punya tugas di situ. Kita dijaga, dilindungi, ibaratnya seperti gembala ataupun domba, antara gembala dengan dombanya. Dari pergaulan persaudaraan antara kaum awam dan para gembala itu boleh diharapkan banyak manfaat bagi gereja. Kerjasama ini nanti misalnya banyak hal yang terjadi dalam meningkatkan ekonomi keluarga, kaum hierarki dengan kaum awam itu bekerja sama, atau juga misalnya dalam pembangunan, entah itu pembangunan gereja, pembangunan tempat-tempat, katakanlah misalnya panti, sekolah, dan lain-lain. Jadi awam dan hierarki itu punya kerjasama, dan itulah yang seharusnya terjadi. Baik, itulah yang bisa kita lihat dari kaum awam dan nanti kaitannya atau hubungannya dengan hierarki. Semoga bermanfaat dan semakin paham tentang siapa itu kaum awam dan hubungannya dengan kaum hierarki. Terima kasih.